Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua para praktisi maritim di bidang galangan kapal ya, di bidang pembangunan maupun perbaikan kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal profil daripada kekasaran permukaan lambung kapal. Kekasaran permukaan lambung kapal ini tidak bisa dihindari. Kapal tidak mungkin halus dan tidak mungkin juga terlalu kasar. Sehingga ada namanya profilnya yang tepat untuk penggunaan atau aplikasi di kapal. Kawan-kawan semua, profil kekasaran permukaan pada lambung kapal yang dibutuhkan di kapal itu dapat bervariasi ya. Dapat bervariasi, ada yang halus, ada yang sedang, dan ada yang kasar ya. Kapan kita harus menggunakan profil kekasaran yang halus? Kapan kita harus menggunakan profil kekasaran yang sedang, dan kapan kita harus menggunakan kekasaran permukaan yang kasar. Hal ini tergantung pada aplikasi cat yang akan digunakan ya. Cat anti karat, cat anti fouling, itu berbeda-beda kebutuhan akan profil kekasaran permukaan. Setelah kita melakukan penelitian dari beberapa kapal ya dan cat kapal, maka profil kekasaran yang umum digunakan di kapal itu kita bagi menjadi 3 golongan, yaitu profil kekasaran halus, profil kekasaran yang kasar, dan profil kekasaran tertentu. Kenapa kapal itu ada profil kekasaran? Karena proses produksi daripada plat lambung kapal saja tidak mungkin kapal itu halus. Meskipun plat baru itu mempunyai kekasaran. Mungkin karena operator pembuat kapal membuat plat, atau pada saat pemadatan, atau pada saat rolling ya, itu mesin-mesin yang digunakan ya, banyak faktor-faktor sehingga terjadi profil kekasaran. Di samping itu, bila kapal sudah beroperasi, maka ada namanya korosif ya, faktor korosif. Atau kalau ada penempelan fouling, artinya dilakukan scrap, maka terjadi kekasaran permukaan. Dan juga bila dilakukan proses blasting, baik menggunakan sandblasting atau grit blasting atau apapun yang membersihkan permukaan lambung kapal, maka terjadilah kekasaran permukaan. Nah, profil ini ada di atas kapal. Jadi tinggal kita mengelola profil kekasaran permukaan kapal. Halus, kasar, atau tertentu. Kawan-kawan semua, kapal pada saat masuk di atas dok pasti akan dilakukan proses namanya scrapping atau pembersihan lambung-lambung kapal dari tempelan tumbuhan atau binatang laut yang menempel di lambung kapal. Selanjutnya dilakukan blasting sebelum dilakukan pengecatan menggunakan sandblasting, grit blasting, atau media-media yang lainnya. Nanti
kapan menggunakan media grid blasting, kapan menggunakan sandblasting, kita jelaskan pada sesi yang tersendiri. Nah, sekarang saya akan mulai dengan profil kekasaran permukaan lambung kapal yang halus. Itu biasanya untuk dilakukan pengecatan. Jadi pengecatan itu biasanya menggunakan profil permukaan yang halus tapi tidak terlalu halus ya. Tidak terlalu. Jadi kekasaran permukaan yang halus itu biasanya digunakan untuk pengecatan. Yang dimaksud halus itu masih ada parameter daripada kekasaran. Misalnya kedalaman halusnya berapa ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah permukaan yang halus ya. Permukaan yang halus pun kita mempunyai tempat-tempat yang kasar. Misalnya di sini dalam dua puncak gelombang ini halus pada dasarnya. Ini kalau kita lihat dengan mata kepala halus pelat kapal itu. Tapi dalam prakteknya ini ada dua puncak gelombang. Namanya waveness spacing. Jadi ada dua spacing ini. Dua puncak ini ada juga kekasarannya ya. Kekasarannya. Kalau antara dua puncak gelombang ini itu kita sebut dengan waveness height. Jadi ketinggian dari dua puncak gelombang. Itu namanya waveness height. Bahkan di dalam pemeriksaan pengukuran itu ada namanya jarak antara suatu titik yang diukur ini namanya lee direction ya. Arahnya ke sini ya. Bahkan di dalam plat itu ada kita lihat crack ya. Ini tidak bisa kelihatan di mata kepala. Namanya crack atau flow ya. Kalau kita zoom di sini, maka zoomingnya ini kelihatan yang tadi adalah lee directionnya ke sini, kelihatan ada lagi dua puncak gelombang. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketinggian roughness. Yang di sini ini kecil ini. Dua puncak gelombang yang kecil ini disebut ketinggiannya high of roughness atau roughness high. Lebarnya disebut roughness wide. Ya. Padahal ini permukaan yang halus. Permukaan yang halus saja kita bisa tahu karakteristiknya, apalagi permukaan yang kasar. Nah, biasanya diperlukan untuk permukaan yang halus ini adalah agar rata-rata daripada cat dapat menempel di bagian antara cat dan lambung kapal, plat lambung kapal. Ya, jadi antara cat dan lambung kapal bisa menempel dengan adanya roughness height dan roughness wide. Cat kapal, biasanya cat kapal membutuhkan kekasaran permukaan tertentu atau kemudian halus untuk cat tertentu. Yang kedua, nah ini sekali lagi, kalau kita melihat daripada kekasaran permukaan yang kasar, itu biasanya roughness wide-nya dan roughness height
ini cukup tinggi ya. Roughness width dan roughness height cukup lebar. Ini cukup lebar dan ini cukup tinggi. Sehingga profil kekasaran yang kasar ini secara praktek di lapangan, ya, praktek di lapangan ini dipakai untuk cat anti karat. Oleh kala itu, makanya kalau di kapal ada namanya kekasaran permukaan, ya. Kekasaran permukaan biasanya 2,5 SA atau 1,5 SA dan lain sebagainya. Itu biasanya untuk anti karat atau anti corrosion, cat anti corrosion. Ya, itu di dalam prakteknya di lapangan. Cat anti karat atau lapisan anti karat ini seringkali memerlukan profil yang kasar. Yang lebih kasar, bahkan lebih kasar. Sehingga cat anti karat dapat melekat lebih kuat pada permukaan lambung. Hal ini untuk mencegah terjadinya korosi, ya. Terjadinya korosi. Jadi kalau cat-cat biasa biasanya lebih halus, tapi cat anti karat itu biasanya lebih kasar permukaannya. Nah, namun yang ketiga sekarang, ada cat namanya anti-fouling, ya, anti-fouling. Anti-fouling ini membutuhkan kekasaran permukaan tertentu, ya, tidak kasar dan tidak halus. Ya, membutuhkan kekasaran tertentu sehingga kita membutuhkan namanya roughness width dan roughness height tertentu. Setiap produsen anti-fouling membutuhkan berapa rough height atau rough widthness. Makanya kalau kita membeli cat anti-fouling, tanyakan kepada pemilik atau produsen catnya, berapa ini kebutuhan akan permukaan lambung kapal, berapa roughness height-nya, berapa roughness width-nya. Roughness height dan roughness width ini. Sehingga kita bisa meminta kepada kalangan untuk menyiapkan kekasaran permukaan tertentu agar anti-fouling paint atau cat anti-fouling itu berfungsi secara efektif. Lapisan cat anti-fouling biasanya memerlukan kekasaran yang disesuaikan, ya, agar dapat mencegah pertumbuhan organisme laut, baik itu tumbuhan maupun binatang laut. Misalnya ganggang, ya. Ganggang itu adalah salah satu tumbuhan laut, ya. Kerang, kemudian hewan laut lainnya. Nah, ini adalah kenapa kekasaran permukaan ini sangat penting untuk kita ketahui jenis-jenisnya bagaimana, dan kekasaran permukaan ini tidak bisa kita hindari dan selalu ada. Demikian kawan-kawan, sekilas tentang profil kekasaran permukaan yang biasa dipakai di kapal. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selebihnya bisa dibaca di dalam www.solusimaritim.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.